Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Linux ID. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan playlist dari Lumen. Di video sebelumnya kita udah bahas mengenai model ya. Kita udah berhasil menampilkan yang get ini menggunakan Eloquent method ya, metode Eloquent kita pakai model. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas mengenai migration, teman-teman. Jadi sini saya akan bikin satu table lagi menggunakan migration, yaitu kita akan bikin table baru dengan nama. Nah, kita bakal bikinnya nggak di sini ya. Ini kan bikin baru di sini manual ya untuk di phpMyAdmin sebagai contoh. Nah, itu untuk bikin secara otomatisnya biar di script kita yang dijalankan. Jadi script kita ini sebenarnya bisa bikin tabel-tabel seperti itu. Caranya seperti apa? Ada satu dua cara, sorry. Jadi yang pertama itu PHP artisan make migration, lalu nama migrationnya adalah apa? Nama migrationnya ini maksudnya adalah nama tabelnya, biar dilihat aja, sebenarnya nggak harus sama kayak nama tabelnya, tapi ya biar dilihat, biar kita ngebacanya nggak bingung gitu. Masa misalnya nama migrationnya adalah user tapi tabelnya adalah artikel, kan nggak nyambung ya. Jadi nama migrationnya sebagai contoh saya di sini mau bikin table apa ya, yang selain dari artikel kita akan bikin table dari ini mungkin kategori ya, seperti ini. Lalu teman-teman bisa langsung enter aja di PHP artisan migration kategori seperti ini. Nah, di sini bakal langsung dibikinin ya, langsung dibikinin sama si artisan, sama si lumennya ada di database migration. Nah, di sini kategori. Sebelumnya itu ini kosong ya. Nah, ini kategori ini kita harus mendefinisikan dulu tabel-tabelnya seperti apa. Jadi di sini belum ada pendefinisian tabelnya yang mau dibikin apa, yang mau di apa-apa. Jadi benar-benar masih script kosong ya. Up dan down-nya itu masih kosong. Nah, satu lagi metodenya ya pakai ekstensi yang saya buat lagi-lagi. Ekstensi yang smart comment itu benar-benar bisa teman-teman pakai untuk bikin migration. Saya coba hapus dulu migration yang tadi kita buat. Kita akan coba bikin migration pakai Lumen smart comment. Kita cari create migration, lalu di sini name of table-nya apa? Name of table-nya kategori, nama table ya. Kategori. Ini saya pakai bahasa Indonesia, nama table sebenarnya bagus pakai bahasa Inggris sih, tapi sebagai pembelajaran aja nggak apa-apa biar paham aja. Kategori. Nah, udah langsung bener-bener enter, langsung jadi. Ini migration kategori udah langsung di ya bikin strukturnya sampai skemanya udah dibikin teman-teman. Jadi ini skema yang awal adalah strukturnya ya. Skema itu struktur dari tabelnya. Yang pertama ada ID, kolom ID, lalu ada timestamp. Timestamp ini adalah created at dan updated at ya, timestamp. Kalau yang pakai Laravel tau lah. So kita bakal tambahin lagi yang ID ini khusus. Kenapa? Ini muncul ketika update yang ketujuh. Laravel yang ketujuh setahu saya, yang baru-baru ini diupdate itu. Tuh, jadi bikin di migrationnya ada ID seperti ini. Jadi bakal otomatis mengauto incrementkan dan menjadikannya primary key. Sedangkan yang lainnya ya tetap kita bisa pakainya string dan integer ya. Jadi yang di bagian sini itu bukan nama table, nama kolomnya, tapi nama tipe datanya. Untuk yang ID ini khusus untuk ID udah disediakan oleh si Lumennya untuk bisa dipakai untuk ID. Jadi yang kategori ini bakal saya tambahin kolom nama kategori aja. Lalu yang kedua ada icon. Ini sebagai contoh aja ya. Lalu kita bakal pakai timestamp di sini, biarin aja timestampnya. Oke. Nah, kalau udah pakai yang seperti ini bakal simple banget. Nah, selanjutnya kalau udah bikin migration ini ngapain lagi? Selanjutnya adalah proses migrate. Jadi migration adalah nama filenya, lalu migrate adalah nama prosesnya. Ya.
kita memigrasikan. Jadi bisa pakai dua cara lagi-lagi, yang seperti tadi, cara komen atau melalui terminal yang udah disediakan PHP Artisan migrate seperti ini. Bisa juga pakai ekstensi yang saya buat. Tapi di sini saya bakal pakai terminal aja karena nggak ada yang spesial dari ekstensi yang saya buat itu ya. Sama aja, sama kayak ini, enter gitu. Kita akan coba refresh di sini yang di projectku. Nah, bakal langsung ada tulisan kategori ya yang udah kita buat tadi. Nah, di sini ini adalah timestampnya, created at, updated at. Nah, balik lagi kita lihat di sini ada migration, teman-teman. Jadi migration ini fungsinya untuk ketika ada kesalahan-kesalahan kita bisa rollback. Kita bisa mengulangi lagi ya. Mengembalikan rollback. Jadi sebagai contoh ya teman-teman, kita akan coba melakukan migrate ulang. Kita akan migrate lagi untuk tambahan table sebagai contoh. Habis nama kategori icon ada lagi misalnya adalah mungkin cover ya. Oke, misalnya kita bayangin ada blog itu ketika mencet setiap kategori dia punya cover yang berbeda-beda di belakangnya dan ikonnya juga berbeda-beda. Nah, itu kita coba membuat seperti itu. Contoh aja, ini bayangan doang, hayalan. Nah, ini ada cover, kita mau coba migrate lagi nih. Gimana caranya? Bisakah kita pakai PHP Artisan migrate ini? Kita coba enter. Di sini nggak bisa. Kenapa teman-teman? Karena kita harus refresh dulu. Jadi kategori ini udah ada, nggak bisa kita lakukan migrate yang kedua kalinya. Kita harus migrate _, fresh ya, seperti ini, untuk menghapus yang udah ada terus memperbaharui yang baru. Kita akan enter. Nah, maka akan melakukannya dengan baik. Kita akan lihat kategori. Nah, di sini. Nah, fresh itu juga mempengaruhi table-table lain. Saya akan coba refresh di sini. Table yang sebelumnya kita bikin artikel yang kita bikin manual itu kehapus, teman-teman. Dan semuanya benar-benar kehapus. Ya. Ini contoh untuk fresh ya. Jadi ketika kita mau memperbaharui table, kita bisa melakukannya dengan fresh ini. Nah, maka dari itu saya sarankan teman-teman jangan ada yang bikin pakai manual, semuanya pakai migration. Nah, kita akan coba bikin migration yang baru, artikel yang tadi. Saya akan bikin lagi pakai Lumen create migration. Nama tabelnya adalah artikel. Lalu kita akan bikin ID, lalu string yang sebelumnya itu judul ya. Lalu bikin lagi foto, dan selanjutnya adalah isi ini bukan string tapi teks atau long text aja ya. Oke, seperti ini. Dan ada timestamp ini bisa kepake kok, tenang aja teman-teman, gak usah dihiraukan. Bisa dipakai untuk di lain hari, lain saat, ketika kita nggak kepikiran. Timestamp ini bisa ngebantu kita gitu, karena timestamp ini bisa kepake ketika misal untuk mendapatkan 5 artikel terbaru. Nah, itu bisa ngambil dari created at atau ngambil dari updated at misalnya, atau artikel yang terupdate atau artikel yang barusan diupdate ya, gitu kan, bisa ngambil dari updated at gitu. Jadi timestamp ini kepake, jadi nggak usah dihapusin aja walaupun saat ini belum dipakai ya, seperti itu. Nah, ini artikel ini kan belum ada di table kita ya, baru ada kategori aja. Kita bisa melakukan migrate tanpa fresh. Karena apa? Karena ya untuk artikel doang nggak apa-apa, untuk artikel aja bisa. Kecuali kalau kita artikelnya udah ada, maka ya nggak bisa. Intinya kalau yang udah ada nggak bisa dimigrate lagi, gitu aja sih. Oke. Nah, di sini untuk yang artikel masuk ke batch 2.
So penjelasan mengenai immigration seperti itu aja ya. Kita akan coba lanjut ke sesi seeder di next video. Apa itu seeder? Bagaimana cara penerapannya kita bahas di next video. Oke. Sekian, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Saran dan kritik teman-teman juga boleh kasih di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.